Berawal dari pengakuan Soimah dalam sebuah podcast bersama Raditya Dika, nama Yoshika Ayumi, kekasih Aksa Uyun yang merupakan putra sulung Soimah, mendadak menjadi sorotan publik. Dalam podcast tersebut, Soimah secara belak-belakan mengaku kerap melakukan ospek kepada pacar anaknya dengan kata-kata pedas yang membuat sang kekasih sampai menangis dan hampir meminta putus. Soimah mengaku hal itu dilakukan sebagai bentuk ujian untuk mengetahui keseriusan calon menantunya. Namun, pengakuan tersebut justru menuai kritik keras dari publik yang menilai tindakannya berlebihan. Banyak netizen yang berbakti menilai Yoshika Ayumi tidak layak diperlakukan seperti itu, apalagi oleh calon mertua. Meski hingga kini pihak terkait memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut. Di sisi lain, sosok Yoshika Ayumi yang diduga kuat sebagai kekasih Aksa Uyun ini semakin membuat netizen yang berbakti penasaran. Ia diketahui aktif di Instagram dengan lebih dari 10.000 follower, sering mengunggah potret OOTD estetik hingga momen traveling. Hubungannya dengan Aksa sudah terjalin sejak Desember 2020 ketika keduanya masih SMA dan hingga kini tetap bertahan meski kontroversi merebak. Setelah pernyataan Soimah viral, akun Yoshika langsung dibanjiri komentar dukungan. Bahkan banyak yang menyarankan agar ia segera meninggalkan Aksa. Meski begitu, baik Yoshika maupun Aksa tetap menjaga hubungan mereka secara privat, seakan menegaskan bahwa asmara mereka lebih kuat daripada sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Soimah ospek calon mantu. Sesempurna apa anaknya sampai harus ngospek anak orang? Kalau aku lihat nih, itu karena menjadi kaya. Coba dikasih miskin, berani ngospek, bener, asli. Karena kaya, tapi yang jelas kekayaan tidak membeli kelas dan value seseorang. Akhir-akhir ini lagi rame banget nih Soimah habis dihujat netizen setelah datang dari podcast Raditya Dika. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, kalau yang gue sampaikan hanyalah rangkuman, gue tidak ada memberikan opini apapun ya. Jadi di podcast ini tuh Soimah cerita kalau misalkan pacar anaknya yang mana adalah perempuan, itu kalau pacaran sama anaknya Soimah, itu harus diospek dulu dan dimaki-maki dulu sama Soimah. Bahkan di awal pertemuan, si cewek ini tuh nangis gara-gara dimaki-maki sama Soimah dan minta putus sama si anaknya Soimah. Sampai anaknya Soimah ini bertanya ke Soimah, "Ibu ngomong apa? Aku nih diputusin sama pacar aku." Nah, menurut Soimah, tujuan Soimah melakukan hal seperti itu adalah supaya Soimah ini nunjukin hal-hal terburuknya di awal. Jadi kalau misalkan si ceweknya udah gak betah, ya kedepannya juga gak akan betah. Netizen ini menganggap Soimah tuh keterlaluan karena dia ngemaki-maki seorang anak perempuan yang disayang sama orang tuanya cuma perkara pacaran sama anak Soimah. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau misalkan kamu punya pacar dan orang tuanya itu kayak nggak seneng ataupun kayak ngospek kamu lah istilahnya gitu buat pacaran sama anaknya, kamu akan terus lanjut pacaran sama dia atau kamu selesaiin hubungan sama dia? Jadi banyak banget orang yang udah hilang respect dengan Soimah gara-gara pengakuannya soal dia bikin nangis anak orang. Bahkan ada juga orang yang bikin VT, "Sorry ya Mak Soimah, kalau aku tahu calon mertua anakku mengospek anakku untuk jadi menantunya, akan kuospek calon menantuku nanti." Semoga kita semua dijauhkan dari mertua model Soimah. Jauhkan hamba dari mertua seperti ini sampai amit-amit. Bayangin Mbak Soimah tuh diamit-amitin orang. Itu udah hinaan yang paling hina menurut gue. Wah, misalkan gue nih ya, orang tuaku aja ngaku pernah nggak makan gara-gara gue bisa makan, anaknya bisa makan. Banting tulang kerja keras supaya anaknya sukses, kasih pendidikan yang bagus. Aku sebagai anak aja dimuliakan banget sama orang tuaku. Terus gue misalkan punya mertua gitu ya, atau mungkin anak gue ntar punya mertua kayak gini. Wah, gue bisa hajar sih orang kayak gini. Gue yakin banget Soimah misalkan anaknya kenapa-napa juga khawatir kan, dan mungkin marah kalau anaknya sampai diapa-apain orang gitu.
Tapi kata-katanya itu bikin tersinggung satu Indonesia, viral di mana-mana, trending di X. Dan bayangin gak sih guys, orang yang seperti Mbak Soimah ini banyak banget. Dan banyak netizen juga bilang bahwa Mbak Soimah adalah mertua yang patriarki. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kata-kata Mbak Soimah itu biasa saja? Atau memang ada yang salah? Aku ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Di saat semua orang ketakutan punya calon mertua kayak Soimah, gue nggak takut. Gue takutnya kalau gue punya calon besan kayak Soimah. Nggak bisa, gue soalnya orang emosian nih. Lu bayangin anak gue datang ke rumah pacarnya baik-baik ya kan, tiba-tiba diomel-omel, dimaki-maki, perkara katanya ospek. Kalau misalnya itu anak gue, udah kagak bakal kita jadi calon besan gitu ya. Kayak bisa-bisanya lu begitu, minta maaf nggak lu depan anak gue gitu. Kalau misalnya ada kagak mau minta maaf, gue rekam, gue panjang-panjangin di kasus. Percaya, bener gue. Tolong deh, kalau misalnya ibu-ibu pada nggak setuju nih anaknya bersama dengan cewek ini, cewek itu segala macam gitu ya, mungkin dengar rumor-rumor segala macam, ya kasih tahu anak lu gitu loh. Kalau misalnya lu nggak setuju dan kasih tahu alasannya, bukan dengan lo maki-maki, uji anak orang kayak gitu. Dia anak orang coy. Gak terima sih gue kalau misalnya anak gue dimarah-marahin tanpa sebab yang jelas gitu ya. Karena kayak kita sebagai orang tua membesarkan anak kita dengan baik-baik aja gitu kan ya, tidak ada tuh marah-marah seperti itu, apalagi maki-maki kalau dia nggak berbuat salah. Nah ini orang luar bisa-bisanya maki anak gue kayak gitu. Abis sih orang-orang kayak Soimah. Gue juga punya orang tua, gue juga punya kakak ipar cewek gitu ya. Dan gue berkali-kali bilang ke kakak ipar gue yang cewek ketika nikah sama abang gue, itu kalau abang gue tuh segala macam yang jelek-jelek gue kasih tahu gitu ya. Tapi gue tidak pernah yang namanya maki-maki dia dan yang kayak memperlihatkan sisi nggak sopan gue ke dia gitu loh. Karena mau kayak gimana pun, dia itu juga anak yang disayang sama orang tuanya. Dan gue gak pengen hal itu terjadi ke anak gue ataupun ke diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak orang-orang kayak gitu yang alasannya kagak jelas, cuman perkara ospek-ospek dan kepercayaan dia sendiri, better keep it to yourself gitu. Yaudah sekitar aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Calon mertua nge-ospek calon menantu. Takut. Jadi ada seorang artis senior yang cerita di sebuah podcast, jadi viral belakangan ini karena dia cerita kalau suka nge-ospek pacar anaknya, maki-maki dengan kata-kata yang dia sendiri nggak berani untuk share di podcast itu. Nah, beranglah netizen karena merasa, kok bisa sih ngegituin anak perempuan orang? Kamu tahu nggak sih itu anak perempuan orang dijaga-jaga sama bapaknya gitu. Ini tuh sebenarnya buat Magabe lucu ya. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Kita semua tahu banget kok bahwa kebanyakan anak perempuan itu dijaga, disayang-sayang di keluarganya. Tapi kita semua juga tahu ada banyak perempuan yang merelakan diri untuk menikah dan hidupnya bikin tarik napas deh gitu ya bersama keluarganya. Dalam perkara ini, Magabe melihat bahwa apa yang dilakukan artis senior ini sesungguhnya normal-normal aja. Kamu pernah kan dengar atau bahkan ngalamin gimana calon suamimu dulu atau pacarmu dulu itu kena ospek juga sama bapakmu? Ya, Pak ya. Nah, ini calon mertua, dia ospek calon mantunya. Disclaimer dulu, Magabe tidak akan membahas tentang karakter orangnya atau kisah orangnya, tapi kita akan fokus kepada kasusnya. Nah, kalau misalnya seorang calon mertua ngeseleksi calon mantunya dengan cara menunjukkan versi terburuknya sebelum anaknya menikah, menurut Magabe itu sah-sah aja. Dan toh keputusan tetap ada di perempuannya kan, di calon mantunya kan. Mau nggak stay sama anaknya? Mau nggak tetap jalan? Mau nggak menerima segala kekurangan calon mertuanya? Ya kalau misalnya dianggap sudah melampaui batasan-batasan, ya kabur. Cuma kan kita juga tahu namanya perempuan kalau udah dilanda asmara, otaknya jadi mengok. Udah tahu itu laki males-malesan, tetap diterabas, berharap berubah. Udah tahu bakalan punya mertua yang julidnya minta ampun, tetap diterabas, berharap lakinya akan selalu berpihak. Udah tahu punya laki yang pernah selingkuh pas pacaran, tetap diterabas. Nah, emang cewek bisa sebego itu karena cinta, say. Jadi sesungguhnya hal ini tidak patut digunjingkan. Karena pada akhirnya kitalah yang harus memutuskan kita maunya apa.
kita jadi seperti apa. Sebenarnya boleh nggak sih Mak yang kayak gitu-gitu diterabas? Boleh aja, asal ketika menikah sudah tahu resikonya. Jadi ketika hal-hal tersebut yang sudah muncul di masa pacaran, muncul kembali di masa pernikahan, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Nggak boleh mau udahan hanya karena hal-hal yang sebetulnya sudah kamu tahu. Belajar jadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi menurut Magabe, apalagi Magabe juga punya anak laki-laki ya, wajar sih namanya ibu pengen dapet istri yang terbaik buat anaknya. Sekarang kan tinggal bagaimana caranya. Apakah dengan memaki-maki bakalan menjamin kamu akan menemukan mantu idaman? Nggak juga. Apakah dengan lus-lus aja, percaya-percaya aja sama pilihan anak akan menjamin kamu menemukan menantu idaman? Enggak juga. Karena apa? Karena pada intinya pernikahan anak kita itu adalah tanggung jawab dia dan pasangannya. Itu adalah pilihan dia, bukan pilihan kita. Kita sebagai orang tua cuma bisa mengarahkan. Syukur-syukur dia berbahagia di dalam pernikahannya. Gitu.